Mencari pertolongan ke profesional ataupun ke seorang psikiater bukan merupakan suatu aib atau sesuatu yang harus membuat Anda malu. Halo dokter, apa kabar? Halo juga. Perkenalkan, saya Dr. Alvinia Permanasari, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di RS Kasih Ibu Solo. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gejala gangguan mental. Untuk sahabat kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube Kasih Ibu, yaitu RS Kasih Ibu Solo untuk mendapatkan info kesehatan lainnya ya. Dok, siapa saja sih sebetulnya yang bisa terkena gangguan mental? Semua orang berpotensi terkena gangguan mental, terutama mereka yang rentan terhadap stres dan mereka yang mempunyai defense mekanisme atau coping mekanisme yang buruk. Untuk sahabat kasih, jangan pernah self-diagnose ya. Datanglah ke profesional ataupun ke psikiater untuk mendapatkan assessment atau diagnosis pasti. Dok, lalu gejala gangguan mental ini seperti apa, Dok? Gejala gangguan mental ada 4 macam, yaitu gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan perilaku, dan gangguan fisik atau yang sering kita sebut dengan psikosomatis. Gejala pikiran adalah ketika kita mempunyai pikiran preokupasi, yaitu kita terlalu overthinking terhadap suatu hal dan tidak bisa lepas dari bahan atau ide dari pikiran kita tersebut. Terus kemudian kita ada suatu fantasi yang kita pikirkan di dalam pikiran kita sampai terbentuknya sebuah waham. Waham adalah sesuatu yang kita percayai yang tidak bisa dikoreksi oleh orang lain. Contohnya waham bersalah. Jadi kita sangat merasa bersalah padahal sebenarnya kita tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Kemudian ada namanya gangguan perasaan. Gangguan perasaan ini di saat kita merasakan sedih, marah, emosi, bingung, kita gembira yang terlalu gembira sekali, itu dinamakan dengan gangguan perasaan. Terus kemudian ada gangguan perilaku. Di saat kita sudah melakukan penarikan diri dari kegiatan sosial, terus ada kegiatan impulsivitas atau agresivitas dari diri kita. Kita gampang marah, kita gampang terpacu emosi atau dipicu oleh emosi, itu juga merupakan suatu gangguan perilaku. Nah, yang terakhir adalah gangguan fisik atau sering kita sebut dengan psikosomatis. Itu adalah ketika kita mempunyai stres atau kita sedang mengalami gangguan psikis tapi munculnya adalah gangguan atau keluhan fisik. Contohnya kita jadi sering pusing, dada berdebar, leher seperti tercekik, terus kemudian tangan kita berkeringat, terasa dingin ketika kita sedang merasa cemas. Selain itu juga asam lambung menjadi naik dan kita sudah bergonta-ganti dokter, tapi semua dokter, semua pemeriksaan mengatakan normal. Nah, hati-hati kepada sahabat kasih, harus dilihat tanda-tandanya, siapa tahu itu merupakan gejala dari gangguan mental. Gitu. Dok, kapan orang yang mengalami gejala gangguan mental perlu ke profesional kesehatan jiwa? Oke. Kapan kita perlu ke profesional atau ke psikiater? Ketika fungsi peran atau fungsi sosial kita dalam kehidupan sehari-hari sudah terganggu dan ketika gejala tersebut menetap dalam jumlah waktu yang lama, minimal adalah 2 minggu, dan terjadi serangan akut, serangan panik, atau emosional yang tidak terkendali, harus segera menemui profesional. Dan yang terakhir, jika Anda merasakan sudah terjadi penurunan kualitas hidup maupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Mencari pertolongan ke profesional ataupun ke seorang psikiater bukan merupakan suatu aib atau sesuatu yang harus membuat Anda malu. Jika Anda memang mempunyai keluhan atau gejala gangguan seperti yang tadi saya sampaikan, segera temui profesional di sekitar Anda. Ingat, gangguan mental sama pentingnya dengan gangguan fisik, oleh karena itu jaga mental Anda. Salam sehat jiwa dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Salam sehat jiwa.
Baik sahabat kasih, demikian edukasi Halo Dokter dengan tema gejala gangguan mental yang disampaikan oleh narasumber Dr. Afi, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Kasibu Solo. Salam sehat. Salam sehat.